bersama Adisa Mari berdemokrasi di Icak Podcast. Adisa Mari berdemokrasi di Icak Podcast. Halo teman pemilih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Icak Podcast, ruang bincang tempat kita mengulik sisi dunia kepemiluan dari narasumber-narasumber yang berkompeten dan berpengalaman di bidangnya. Dan hari ini kita punya tamu spesial yang akan mengajak kita menyelami satu topik yang relevan banget dan menyentuh banyak lapisan masyarakat, yaitu komunikasi politik yang inklusif dan humanis. Dan kita kedatangan narasumber yang luar biasa sekali. Beliau adalah akademisi, praktisi komunikasi, dan juga certified public speaker. Mari kita sambut Ibu Ece Trisna Ayu ya, Bu. Boleh Ibu perkenalan diri dulu, Bu? Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, terkhusus Mbak Penti ya. Ya, selamat pagi Ibu. Perkenalkan dulu, nama saya Ece Trisna Ayu. Saya kesehariannya mengajar di ilmu komunikasi UMB ya. Itu aja Mbak Penti. Oh, sudah lama Bu ngajar di UMB? Sejak 2008. Oh, kalau boleh nih Bu, ini aku pribadi yang penasaran ya Ibu. Riwayat pendidikannya Bu, Ibu kan gelarnya, waduh, udah tinggi banget ini ya Bu, udah doktor. Iya, pertama saya S1-nya itu di Ilmu Komunikasi Universitas Bengkulu, alma mater ya. Mungkin ada rekan semuanya yang satu alma mater dengan saya. Saya juga Universitas Bengkulu Bu. Jurusan apa? Hukum saya Bu. Oh, hukum. Iya. Nah, yang berikutnya S2 saya itu Ilmu Komunikasi juga di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kemudian S3-nya di Universitas Muhammadiyah Malang gitu. Luar biasa sekali ya Bu. Nah Bu, sesuai tema kita, kalau kita dengar tentang komunikasi politik ya Bu, komunikasi politik itu seringkali di bayangan kita kampanye atau enggak itu debat-debat publik gitu ya Bu, debat pasangan calon, debat politik, atau bahkan kayak tahun kemarin gitu nah Bu, banyak juga ya masyarakat itu yang saling sindir di sosmed, kayak saya dukung ini, saya dukung itu gitu Bu. Tapi di podcast ini kita mau gali sisi yang berbeda gitu ya Bu, yang lebih hangat, lebih manusiawi ya, sesuai tema kita. Sebenarnya Bu, apa makna dari komunikasi politik yang inklusif dan humanis itu sendiri? Ya baik, terima kasih Mbak Penti. Komunikasi politik yang inklusif itu, yang pertama inklusif dulu ya. Karena komunikasi politik yang kita maksud ini adalah dia itu tidak terbatas dari ruang-ruang ini saja, tapi secara keseluruhan dia mempunyai keterbukaan kepada bagaimana publik untuk menyampaikan aspirasinya dan mengolah diskusi itu agar misalkan kena kepada masyarakat. Jadinya kita tidak berbatas dengan hal yang itu saja seperti kalau misalkan humanis itu kan ininya sifatnya itu kita itu misalkan saling menghargai misalkan adanya perbedaan, misalkan tidak hanya dalam skup misalkan ini saja, misalkan artinya kita itu menghargai dari berbagai macam keberagaman, berbagai macam ini, sehingga kemanusiaan yang timbul itu dapat mewujudkan prinsip-prinsip dari demokrasi itu sendiri. Oh, jadi itu ya Bu, tentang inklusivitas gitu ya Bu, menyeluruh ibaratnya ya. Iya. Komunikasi yang bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Iya. Artinya tidak terbatas pada ruang-ruang tertentu saja kan, tapi kita kena kepada seluruh lapisan masyarakatnya gitu. Tapi dalam praktiknya Bu, banyak masyarakat yang dimarginalkan atau terpinggirkan oleh oleh kehidupan sosial gitu ya Bu. Iya. Dalam praktiknya Bu, kira-kira nih Bu, siapa saja sih Bu sebenarnya masyarakat yang selama ini justru terpinggirkan dari komunikasi politik gitu Bu? Sebenarnya kalau misalkan kita lihat dari dipinggirkan dengan tidaknya, pengotak-ngotakan itu justru akan membuat kita itu terbatas gitu. Kalau misalkan dipinggirkan dari misalkan sisi misalkan lansia misalkan seperti itu, atau sisi dari disabilitas atau ruang tertentu misalkan masyarakat adat atau kaum marginal seperti itu. Jadi apalagi sekarang misalkan adalah misalkan masyarakat yang dalam tanda kutip 3T itu misalkan terdepan, terluar, dan tertinggal begitu. Dari hal itu kan kaum yang memang kadang-kadang tidak langsung tersentuh
oleh misalkan bagaimana kita menyebarkan informasi apalagi tentang pemilu begitu. Nah, hal itulah yang harus ada pendekatannya. Pendekatannya itu misalkan tidak berbatas tadi, inklusif dan humanis tadi Mbak Penti gitu. Oh, kalau misalkan Ibu, komunikasi politik itu hanya menyasar ke kelompok-kelompok tertentu saja, tidak merata, itu apa dampaknya, Bu? Dampaknya ada perbedaan tadi, terjadinya kesenjangan. Jadi perbedaan-perbedaan itu, mengapa ini dispesialkan begitu? Mengapa ini misalkan dikucilkan seperti itu? Jadinya kesenjangan itu biar tidak nampak. Makanya dalam wadah konteks demokrasi kita harus menyamakan semuanya, mendapatkan hak yang sama dan melaksanakan kewajiban juga yang sama seperti itu. Oh gitu ya Bu, memang harus merata gitu ya Bu. Apalagi kayak disabilitas, lansia itu masih punya hak suara. Masih punya hak suara. Caranya bagaimana? Misalkan kita memperhatikannya dengan misalkan kalau disabilitas kita membuka akses untuk bagaimana misalkan dia itu bisa memberikan suara misalkan seperti itu dengan memudahkan bagaimana aktivitas mereka seperti disabilitas, lansia. Misalkan lansia kan perlu memang pendampingan begitu. Kalau misalkan kita misalkan tidak bisa misalkan mendampingi secara ini, kadang-kadang lebih sensitif ya hak lansia itu kan Mbak Penti tahu. Kalau misalkan ini kaum adat juga mereka harus ada tingkat penghargaannya kepada mereka itu bagaimana misalkan seperti itu. Memang pembukaan akses misalkan pemahaman termasuk bahasa komunikasi yang bagus, bagaimana misalkan agar tidak ada misalkan dia merasa kecil hati, itu harus kita pikirkan juga. Iya ya Bu. Sedihnya lagi para kaum marginal itu masih dituntut hak suaranya, tapi terkadang mereka kurang paham gitu ya Bu, tentang kayak hak pilih mereka sendiri gitu. Masih perlu disosialisasikan, edukasi lah. Nah Bu, kalau kita bicara soal humanis, tentu bicara soal empati, kesantunan, rasa-rasa saling memahami gitu ya Bu. Boleh Ibu berikan contoh Bu? Sebenarnya komunikasi yang humanis itu secara konkretnya itu seperti apa, Bu? Nah, misalkan kita ambil contoh di lansia misalkan seperti itu. Nah, humanisnya bagaimana kita memahami misalkan dia harus ada misalkan dia memilih sesuatu itu harus ada pendampingan. Ini loh misalkan seperti ini. Terus misalkan menggunakan uang mereka itu untuk membelikan pembelajaran. Jangan-jangan misalkan masalah pemilihan takutnya misalkan mereka salah coblos lah misalkan, karena kadang-kadang mereka dari warna dan wajah tanpa melihat bagaimana misalkan calon ini si A, si B dan si C begitu. Harus misalkan ada betul-betul diberikan sesuatu yang lebih untuk kaum seperti ini. Harus ada pendampingan khusus gitu ya Bu. Iya. Terus Bu, kenapa nilai-nilai humanis ini penting gitu Bu? Apalagi saat kalau misalkan masa-masa pemilu gitu ya Bu, kan agak suasananya agak sedikit iya biasalah itu ya Bu ya, demokrasi tandanya sehat. Kenapa nilai-nilai humanis kayak inklusif itu penting banget Bu? Kita itu menambahkan humanis itu untuk biar kita itu tahu merasakan bagaimana misalkan empati tadi dengan kaum yang lain, atau misalkan bagaimana kita merasakan bagaimana arti misalkan kekurangan misalkan seperti itu, tidak kepahaman misalkan. Nah itu membuat kita misalkan harus merangkul agar aspirasi misalkan diskusi politik publik itu bisa menyatu dalam suatu kesatuan, tujuan tadi sama begitu. Nah dengan tujuan yang sama itu nantinya akan sampai kepada ini tersentuh dan tidak ada batasan antara suku, ras, agama, marginal, lansia, misalkan disabilitas tadi tidak ada. Jadi hak yang sama itu akan diperoleh agar misalkan memang aspirasi untuk demokrasi yang memang betul-betul kita harapkan dapat terwujud. Luar biasa ya Bu. Nah Bu, kalau sekarang kan era digital, hampir semua orang menggunakan media sosial, bersuara lewat
medsos, maka dampaknya beberapa orang tuh jadi lebih vokal, jadi lebih berani gitu ya Bu. Ada tantangannya nggak Bu untuk menjaga komunikasi tetap inklusif, tetap humanis di tengah sekarang tuh banyak ada hoax, ada ujaran kebencian juga banyak, orang nggak tanggung-tanggung ya Bu kalau di sosmed itu semuanya pada berani, bahkan polarisasi gitu Bu. Ada tantangan nggak Bu? Seperti yang kita ketahui, hampir 117 juta masyarakat itu masih terbelakang untuk segi teknologi digital. Nah, dengan ini bagaimana kita misalkan masyarakat itu mengetahui, terutama daerah-daerah yang marginal misalkan, atau masyarakat terpencil yang belum menyentuh yang namanya digital, teknologi, kemajuan teknologi. Dengan ini kita memang harus turun ke bawah gitu. Nah, agar tidak yang tadinya misalkan penyebaran hoax, misalkan polarisasi itu tidak terus menerus tersebar ya. Dalam artian memberikan sosialisasi atau literasi kepada masyarakat dengan cara misalkan stop di Anda, misalkan kalau misalkan penyebaran hoax atau ujaran kebencian, tolong cut, atau misalkan saring dulu sebelum sharing, misalkan itu selalu digalakan oleh masyarakat anti fitnah, atau misalkan oleh kami sendiri sebagai dosen akademisi komunikasi untuk jangan terlalu misalkan langsung mengeser sebelum disaring dulu, dicari faktanya atau cek fakta ya namanya. Nah, hal itulah yang kita butuhkan untuk salah satu ini, agar nantinya penyebaran hoax dan misalkan ada lagi polarisasi dan yang lain sebagainya itu dapat dihindari, dan masyarakat yang terbelakang tadi dapat mendapatkan informasi secara sama dan memang update dengan fakta. Begitu. Gitu ya Bu. Nah Bu, kalau untuk kami nih Bu sebagai penyelenggara pemilu, tentu KPU punya peran penting ya Bu dalam menyampaikan informasi pendidikan politik, komunikasi politik gitu Bu. Tapi bagaimana caranya komunikasi itu tidak hanya informatif gitu Bu, tapi juga partisipatif, menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Ada kayak tips and trick gitu nggak Bu? Kalau untuk partisipasi itu memang harus dilandaskan pada semuanya, semua bagian, semua lini harus kita ini kan, dengan salah satu tadi misalkan pemahaman tentang menggunakan misalkan kemajuan teknologi. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita ini hidup di era berapa misalkan seperti itu kan, memang harus. Cuma kita harus juga memahami bahwa di kita media itu jangankan media digital, konvensional aja misalkan ini banyak yang tidak memahami, apalagi misalkan yang di daerah-daerah terluar misalkan seperti itu kan, koran aja atau TV aja mereka susah atau tidak misalkan bisa menjangkau, apalagi misalkan digital. Misalkan siapa sih misalkan yang tidak mau misalkan dapat misalkan terpaan teknologi tadi. Tapi lebih dari itu, kita harus juga memahami bahwa kita itu tidak sama semuanya. Jadi kalau misalkan ini memang kita harus memang terjun masuk ke bawah dan memberikan pemahaman tentang itu, sosialisasi. Apalagi KPU sebagai lembaga memang pemerhati untuk urusan pemilu ya, selain lembaga-lembaga yang lain seperti Bawaslu, DKPP dan lainnya. Nah, mereka itu berhak juga memberikan pemahaman tentang itu. Jadi gitu ya Bu. Kalau misalnya kayak kami ini Bu, kami juga udah kayak sosial media udah digemparkan, udah Instagram, Facebook, tapi tetap aja ada kaum yang susah untuk disentuh dengan edukasi politik gitu Bu. Jadi tipsnya itu langsung terjun ke lapangan mungkin gitu ya Bu. Iya, sosialisasi langsung ya. Kadang-kadang bahayanya ini kaum minoritas biasanya. Kalau misalkan ini tidak mau keras kepala, tidak jadinya pemahaman humanis tadi kan, komunikasi itu penting sekali buat mereka.
sekarang bagaimana cara, bukan pesan itu disampaikan, tapi bagaimana cara kita menyampaikannya. Betul, begitu. Bu. Tepat sekali ya, Bu. Ini Iya. kebetulan saya di SDM, Bu. Oh, iya. Bagian yang sosialisasi. Iya, sosialisasi kayak podcast ini. Nah, Bu, sebelum kita tutup nih, Bu, satu pertanyaan terakhir. Apa harapan Ibu untuk generasi muda Indonesia dalam membangun komunikasi politik yang sehat, Bu? Santun, bermartabat. Soalnya sering di sosmed itu, bahkan banyak anak muda yang bersuara lantang kayak aku mendukung ini kayak gitu, Bu. Jadinya agak kurang sehat gitu ya. Iya. Jadi ada harapannya nggak, Bu, untuk anak Iya. muda? Seperti yang kita ketahui, baru-baru ini kan habis ini pemilihan ya. Data terbanyak bahwa banyaknya hoax atau sebaran kebencian itu dari TikTok, kalau saya nggak salah seperti itu. Nah, dari situ hampir penggunanya itu kan anak muda. Kalau generasi kita ini paling Facebook atau Instagram begitu. Nah, bagaimana tips kita untuk salah satu untuk mengatasi hal tersebut? Nah, biar bisa berbahasa yang santun, biar bisa ini kita memanage ya. Makanya kita harus melihat dulu kebenaran dari berita tersebut, cek fakta. Nah, dengan cek fakta itu kita akan bisa, anak muda ya akan bisa ini betul nggak, bisa nggak dibagikan untuk semua kalangan begitu. Kalau misalkan ini tidak layak, makanya harus melek tadi, literasi digital itu ternyata perlu juga literasi itu kan, pemahaman itu. Nah, dari situlah kita bisa memanfaatkan media dengan sebaik mungkin, bukan untuk sekedar hiburan saja atau misalkan untuk cari-cari ada kan banyak orang yang eksis saja misalkan seperti itu kan, media dijadikan seperti itu. Nah, bukan hanya sekedar itu, tapi sebagai wahana untuk belajar juga bagaimana misalkan memberikan informasi yang baik, meliterasi semua kalangan audiens yang kita ingin sampaikan, itu akan mendapatkan sesuatu mempengaruhi pengaruh selain juga memberikan informasi begitu. Jadi gitu ya, Bu. Kita semuanya harus berhati-hati intinya menggunakan media sosial. Harus saring sebelum sharing tadi ya, Ibu. Jangan juga latah kita latah membagikan sebelum kita kan nggak tahu begini. Masalah ini misalkan layak misalkan ditayangkan, atau keluarga yang lain misalkan oke nggak dengan itu, misalkan pemberitaan itu atau yang lain sebagainya, boleh nggak, nanti kita malah kena undang-undang. Iya, regulasinya kan ada. Undang-undang ITE gitu ya, Bu. Wah, Gitu. luar biasa sekali ya, Bu. Boleh dong, Bu, ada quote nggak, Bu, untuk komunikasi politik inklusif dan humanis, atau boleh untuk masyarakat ini, Bu, gimana, Bu? Ya, sebenarnya tidak harus ini quote juga ya, secara keseluruhan juga ini kalau misalkan kita itu harus memang cerdas bermedia. Gunakanlah misalkan jari jemarimu ya dengan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan tidak merugikan orang lain, itu aja. Ya, Bu, luar biasa sekali ya, Bu. Terima kasih banyak Ibu Ece atas ilmu dan insight yang luar biasa. Kita jadi tahu nih pentingnya cara berkomunikasi dalam ranah politik. Gimana caranya bisa merangkul dan menyentuh berbagai lapisan masyarakat secara adil tanpa diskriminasi gitu ya, Bu. Tuh teman pemilih, komunikasi politik bukan hanya soal menyampaikan pesan kekuasaan atau kampanye semata, tapi juga soal bagaimana pesan-pesan politik itu bisa dipahami, diterima, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas, terutama kelompok yang selama ini termarginalkan gitu ya, Bu. Semoga obrolan kita hari ini bisa membuka perspektif baru buat teman pemilih. Jangan lupa ikuti media sosial resmi kami, KPU Kota Bengkulu, ada Instagram, Facebook, dan juga YouTube. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.